Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la tamna'na khairan ma 'indaka bi syarri ma 'indana. Allahumma ij'alna naqulu bil khalisan li wajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai atau tentang penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Karena jalan termudah menuju surga hanyalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini merupakan amalan agung, bahkan teragung dibandingkan amalan-amalan sunnah yang lain. Oleh karenanya iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam ketika seorang muslim mereka menapaki jalan menuntut ilmu, maka iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Ketika melihat seorang muslim rajin hadir di majelis taklim, iblis tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan seorang muslim itu kemudian hari demi hari mengganggunya, agar kemudian aktivitas menuntut ilmu itu bisa berjalan sebagaimana adanya. Oleh karenanya, iblis dan bala tentaranya memasang perangkap-perangkap ini berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan ilmu. Karena hanya jalan inilah jalan termudah menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak diperoleh dengan amalan-amalan yang lain. Memang amal ibadah yang lain mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah, namun tidak dengan menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan kendaraan tercepat menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuhan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, memang benar bahwa di antara ciri seseorang itu memperoleh husnul khatimah adalah manakala dia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Betul. Memang benar di antara ciri husnul khatimah adalah manakala seseorang itu wafat dalam keadaan sujud. Seseorang itu wafat dalam keadaan berzikir mengingat Allah. Seseorang itu wafat dalam kondisi sedang mengerjakan sholat. Seseorang itu wafat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Memang benar, itu merupakan ciri tanda seorang mati dalam kondisi husnul khatimah. Namun husnul khatimah tidak hanya sebatas itu saja. Seseorang wafat sekalipun di atas ranjangnya, dia tetap dikatakan atau itu merupakan ciri husnul khatimah. Manakala seseorang itu dia wafat dalam kondisi dia berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu berpegang dengan tauhid. Seseorang itu memang kegiatannya sehari-hari adalah rajin hadir di majelis taklim. Bahkan tersisa pada niatannya bahwa dia ingin hadir di majelis taklim besok hari, dia ingin hadir di majelis taklim pekan depan, dia ingin hadir di majelis taklim bulan depan. Oleh karenanya kegiatan hadir di majelis taklim ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Jadikan hari demi hari kita lakukan ini ada keinginan untuk hadir di majelis taklim. Besok saya ingin hadir di majelis di daerah sana. Besoknya lagi hari itu saya akan hadir di majelis tempat yang lain lagi. Hari Rabu saya ingin hadir di tempat yang lain lagi. Hari Kamis saya ingin hadir di majelis yang lain lagi. Seorang hamba yang wafat dalam kebiasaan rajin hadir di majelis taklim ini tanda husnul khatimah. Sekalipun dia wafat di atas pembandingannya. Seseorang yang wafat dalam kebiasaannya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan tauhid, tak menyebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini tanda bahwasanya dia wafat di atas husnul khatimah. Sehingga amalan ini jangan dibiarkan begitu saja, harus ada keinginan. Nanti pekan depan saya ingin hadir di majelis taklim. Oh, Sabtu depan saya ingin hadir di majelis taklim. Ketika seorang hamba wafat dengan membawa keinginan itu, seorang hamba wafat dengan membawa niatan semacam itu, maka dia wafat di atas husnul khatimah. Di atas husnul khatimah. Dan iblis dan bala tentaranya tidak akan membiarkan seorang hamba berjalan atau bahkan wafat di atas jalan ini. Oleh karenanya mereka semua, iblis dan bala tentaranya memasang perangkap-perangkapnya, berupaya akan kemudian menggelincirkan kita dari jalan ini dan memalingkan kita dari jalan yang lurus ini. Di antara rintangan dan penghalang pertama yang telah kita bahas adalah tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Seseorang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu bisa jadi dia meninggalkan ilmu nantinya, atau bisa jadi dia kemudian malas dalam menuntut ilmu sehingga hanya sekedar hadir saja.
Sehingga ini merupakan di antara sebab seseorang itu kemudian futur dalam majelis taklim, futur dalam menuntut ilmu, dan juga bahkan sampai berhenti meninggalkan majelis taklim. Di antara sebab utamanya adalah karena tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sehingga inilah yang kemudian menghalangi seorang hamba untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dan ini adalah pembahasan kita, di antara penghalang berikutnya dari menuntut ilmu atau rintangan menuntut ilmu berikutnya adalah tarkul amal, tidak mengamalkan ilmu. Kita masih berhenti di sini. Tidak mengamalkan ilmu merupakan penghalang dari ilmu. Seseorang yang tidak mengamalkan ilmu, rajin saja di majelis taklim, inilah yang kemudian menjadikan seorang itu dia futur, malas akhirnya, malas taklim, tidak ada sebab padahal. Malas taklim. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Atau bahkan dia berhenti dari menuntut ilmu. Sudahlah, belajar untuk apa? Tidak alim-alim, tidak menjadi ustaz juga, tidak menjadi ulama. Mending sibuk kerja. Yang jelas dapat gaji, yang jelas dapat pemasukan, yang jelas mendapatkan uang, yang jelas mendapatkan harta untuk nafkah anak dan istri. Sudah biarkan anak saja yang belajar, biarkan anak saja yang menghafalkan Al-Quran. Akhirnya dapat pikiran-pikiran begitu. Betul juga kan, lebih manfaat bagi orang tinggal majelis taklimnya. Padahal kita belajar untuk itu semua. Padahal kita belajar karena kita tahu bahwa ini merupakan kendaraan tercepat menuju surga Allah Taala. Karena sebab tidak mengamalkan ilmu, akhirnya turun semangatnya. Karena sebab tidak mengamalkan ilmu, akhirnya datang pemikiran-pemikiran semacam itu. Lebih baik kerja yang jelas dapat uangnya dibandingkan hadir di majelis taklim tetap begini-begini saja. Lebih jelas kerja kemudian sehari semalam dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi jelas dapat uangnya dibandingkan hadir di majelis taklim tetap miskin. Akhirnya datang pemikiran semacam itu dan akhirnya dirinya terkalahkan, akhirnya ditinggalkan majelis taklim yang dianggapnya sia-sia. Kenapa? Karena sebab tidak mengamalkan ilmu. Di antaranya karena sebab tidak mengamalkan ilmu, akhirnya futur, malas berpanjangan, sudah tidak mau lagi hadir di majelis taklim. Maka ini yang kemudian harus kita hindari. Yang namanya ilmu itu ada kalanya mudah bagi kita untuk mengamalkannya karena kita tahu ini ada wujudnya. Misalkan hadir di majelis taklim, misalkan tentang pembahasan keutamaan amal atau amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga, amalan-amalan yang dapat melindungi kita dari neraka. Ada wujudnya. Oh, kalau kita ingin mengantarkan ke surga maka amalkan amalan ini, yaitu mengerjakan sholat sunnah ini, sholat sunnah ini, sholat sunnah ini. Oh, membaca Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini, membaca zikir ini dan zikir ini sekian kali misalkan. Itu kan gampang, karena ada wujudnya. Karena kita tahu kita bisa langsung mengamalkannya. Bagaimana dengan majelis-majelis taklim yang kita tidak mengetahui bagaimana cara mengamalkannya? Misalkan hadir di majelis taklim yang berisi tentang sirah perjalanan Nabi SAW. Ternyata majelis tersebut habis waktunya untuk membahas kapan Nabi SAW itu dilahirkan, bagaimana kondisi tatkala dilahirkan dan sebagainya. Itu adalah majelis taklim. Itu adalah majelis taklim, majelis ilmu yang harus kita amalkan. Karena tatkala seorang hamba hadir di majelis taklim harus ada amalan yang dia amalkan dari ilmu tersebut, dari pemahaman tersebut, dari majelis taklim yang dia ikuti. Nah, sekarang bagaimana demikian diamalkannya? Maka cara mengamalkan ilmu-ilmu semacam ini, atau pada kita hadir di majelis taklim, gimana cara mengamalkannya? Karena kita hanya menyimak saja, misalkan nasihat, menghujam ke dalam hati, kemudian kita semakin bersemangat, tetap harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka ilmu-ilmu yang seperti ini yang kita tidak mengetahui wujud amalannya, bagaimana caranya nanti? Cara mengamalkannya adalah dengan cara menjaga diri dari perkara yang haram. Itu caranya. Cara mengamalkannya adalah dengan cara menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Kita tahu ini makruh, tidak sampai haram, tinggalkan. Itu merupakan bukti kita mengamalkan itu. Cara mengamalkannya adalah dengan cara mengurangi perkara-perkara mubah yang berlebihan. Sehingga tidak ada alasan ini kan mubah, boleh. Tidak haram, tidak makruh, ya boleh-boleh saja. Dalam rangka mengamalkan ilmu, kurangi perkara-perkara mubah yang berlebihan. Dalam rangka mengamalkan ilmu adalah dengan cara menambah rasa takut kita kepada Allah. Semakin bersikap hati-hati. Ini halal atau haramnya, saya tidak tahu, lebih baik tinggalkan. Itu cara mengamalkan ilmu. Cara mengamalkan ilmu adalah dengan cara menambah ibadah yang bisa kita lakukan. Biasanya kita membaca hanya satu halaman saja Al-Quran. Karena kita hadir di majelis taklim dan kita tidak mengetahui bagaimana cara mengamalkan
ilmu yang kita hadiri dari majelis taklimnya, tambah baca Al-Qur'annya, tambah baca Al-Qur'annya. Itu bukti bahwa kita ingin mengamalkan ilmu. Dengan cara semacam itu, seseorang akan terjaga di atas jalan ilmu ini. Jangan sampai kuliah rajin di majelis taklim bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Rajin hadir di majelis taklim bermudah-mudahan memperbanyak perkara-perkara yang mubah. Supaya ini kan makruh tidak sampai haram, itu tanda tidak diamalkan ilmunya. Hadir di majelis taklim tapi amalannya sedikit, pada dia bisa mampu mengerjakan lebih dari itu, maka ini tanda bahwa dia tidak mengamalkan ilmu nantinya. Khawatir karena sebab itu akhirnya mundur, akhirnya malas. Khawatir karena sebab itu akhirnya dia berhenti dari majelis taklim. Inilah kadang kita merasakan tiba-tiba mundur tanpa sebab. Ya karena kita tidak mau mengamalkan ilmu. Tapi kan ilmunya tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya. Tambah salahnya. Jauhkan dari perkara yang makruh, bukan malah bermudah-mudahan. Kurangi perkara mubah yang berlebihannya. Demikian cara kita mengamalkan ilmu yang kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkan wujudnya. Tambahkan amalan yang biasa kita kerjakan. Tambahkan. Kalau dalam sholat sunnah misalkan kita hanya membaca ayat-ayat tertentu yang hanya 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, karena kita hadir di majelis taklim misalkan sebagai bentuk mengamalkan ilmu yang barusan kita hadir di majelis taklimnya, tambahkan panjang sedikit. Sekalipun hanya 1 ayat. Demikian keadaannya, makanya tanda bahwa seorang itu benar-benar ingin mengamalkan ilmu. Kalau memang kita tahu ada wujudnya akan kita amalkan. Karena kita tidak mengetahui ini hanya tentang kisah-kisah saja, ini hanya tentang faedah-faedah kehidupan saja, maka aku tambah ibadahku, aku tambah amalanku, aku tambah ketaatanku. Demikian cara mengamalkannya. Wa qad kana da'bu salafis salih al-amala bil ilmi. Dan ini merupakan tradisi kebiasaan para salafus saleh, yaitu mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu merupakan tradisi kebiasaan para salafus saleh. Kalau mereka tahu bagaimana cara mengamalkannya, mereka akan amalkan sekalipun hanya sekali seumur hidup. Sekalipun hanya sekali seumur hidup, minimal diamalkan. Kalau tidak tahu cara mengamalkannya, pertambah rasa takutnya. Kalau tidak tahu cara mengamalkannya, jauhkan diri dari perkara yang haram. Kalau tidak tahu cara mengamalkannya, jauhkan diri dari perkara yang makruh, bukan malah bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Kalau tidak tahu cara mengamalkannya, maka kurangi perkara-perkara mubah yang berlebihan. Kalau tidak tahu cara mengamalkannya, maka tambah dengan ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan. Karena ini merupakan tradisi kebiasaan para salafus saleh. Wa bidzalika azu qasabati sabti. Dengan itu semua, dengan ilmu dan amal, mereka sampai pada puncak kemuliaan. Kita zaman sekarang lebih kita kenal yaitu Al-Imam Abu Hanifah, lebih kita kenal yaitu Al-Imam Malik, lebih kita mengenal yaitu sosok Al-Imam Syafi'i. Kita lebih mengenal Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah ulama saat itu hanya 4 saja? Tidak, banyak. Apakah ulama yang alim hanya 4 itu saja di masa itu? Yang lebih alim banyak. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di zaman itu, di zaman Al-Imam Malik masih hidup dan Al-Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik, mengatakan bahwasanya Al-Laits ibn Sa'ad afqah min Malik. Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad itu lebih alim daripada Malik ibn Anas. Namun yang lebih dikenal adalah Malik ibn Anas. Apakah karena Al-Laits ibn Sa'ad itu kurang ilmuannya? Bahkan dia jauh lebih alim daripada Al-Imam Malik ibn Anas. Tapi kenapa Al-Imam Malik ibn Anas jauh lebih unggul, lebih dikenal sampai detik ini? Al-Imam Abu Hanifah di masanya banyak yang lebih alim. Al-Imam Malik bin Anas di masanya banyak yang lebih alim. Al-Imam Syafi'i di masanya banyak yang lebih alim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di masanya banyak yang lebih alim. Namun mengapa mereka yang harum namanya sampai detik ini? Jawabannya karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka gabungkan antara ilmu dan amal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di antara amalan sholat sunnahnya sehari itu 300 rakaat. Dalam keadaan sehat 300 rakaat. Sholat-sholat yang jelas, rawatib, sholat duha, sholat-sholat yang lain, dan sholat-sholat sunnah mutlak yang lain yang bisa dikerjakan. Memang kesibukan Al-Imam Ahmad bin Hanbal hanya sholat saja. Tapi bisa membaca Al-Quran, bisa ada hadir majelis taklim, bisa ada mengajar, bisa ada menulis, bisa ada menjawab soal. Bayangkan 300 rakaat itu baru sholatnya. Berapa bacaan Al-Qurannya? Berapa zikirnya? Berapa wiridnya? Berapa tahlilnya? Berapa salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu banyak. Bagaimana waktunya untuk menghafal? Bagaimana waktunya untuk murojaah hafalan? Bagaimana waktunya untuk menjaga ilmu agar tetap ada tidak hilang? Bagaimana caranya memanajemen waktu untuk bersoal jawab dengan muridnya? Waktu untuk mengajar? Bayangkan,
barokah waktu mereka karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Tidak hanya sekedar ilmu saja, tidak hanya sekedar mengajarkan saja, tidak hanya sekedar berkata-kata saja menasihati kaum muslimin saja namun dirinya tidak beramal. Tidak. Para ulama menggabungkan antara ilmu dan amal, dan demikian seharusnya. Seseorang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, maka ini merupakan sebab keistiqomahan dirinya dan jalannya. Tapi seseorang yang meninggalkan beramal dengan beraneka ragam bentuk meninggalkannya yang nanti akan kita sebutkan, maka inilah yang menjadikan seorang itu malas tutur, kemudian berpaling dari jalan yang lurus, dan dia pun menghentikan langkahnya dari majelis taklim ini. Wa burika fi ilmihim, karena sebab ilmu dan amal, mereka menggabungkan antara ilmu dan amal, mereka mengamalkan ilmunya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari dia mendapatkan hadis yang berisi bahwasanya Nabi SAW pernah bekam lalu kemudian membayar 60 dirham atau 60 dinar, itu jutaan ya kalau dirupiahkan. Saya lupa kalau tidak salah mungkin 60 dinar mungkin atau 60 dirham antara keduanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun mengamalkan hadis tersebut dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW sekalipun sekali sumur itu. Karena demikianlah motivasi mereka, semangat mereka untuk mengamalkan. Suatu hari Imam Hasan Basri atau yang lain, ada seorang alim itu kalau dia mengajak, kalau dia menganjurkan sesuatu, kalau dia memerintahkan kaum muslimin, semua kaum muslimin melaksanakannya. Kalau diajak untuk bersedekah, semuanya tanpa terkecuali bersedekah. Kalau diajak untuk melakukan ini, semua yang mendengar akan mengikutinya. Kan beda di zaman kita. Ustaz berkali-kali ngomong, ajakan begitu ya, dia biasa saja. Dahulu ada seorang alim, kalau tidak salah mungkin Imam Hasan Basri. Setiap kali dia mengajak sesuatu, pasti dilaksanakan, dilakukannya. Suatu hari Imam Hasan Basri ada yang kemudian meminta kepadanya agar kemudian mengajak untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak salah untuk berinfak dan bersedekah kalau saat itu. Untuk berinfak berapa begitu. Kemudian Imam Hasan Basri tidak serta-merta mengajak mereka. Imam Hasan Basri mengamalkan terlebih dahulu. Dia amalkan dulu, setelah baru dia mengajak yang lain. Demikian para ulama. Dan semua yang mendengar berinfak bersedekah semua tanpa terkecuali. Bayangkan barokah ilmu mereka. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka tidak ingin berbicara tanpa ilmu. Mereka tidak ingin pula berbicara tanpa dia mengamalkan pertama kali. Karena sebelum mengajak orang lain, maka dia harus beramal pertama kali. Kalaulah dia tidak mampu, maka cara mengamalkan banyak seperti yang kita sebutkan. Bukan berarti kalau begitu kita belum haji kemudian inilah yang menyebabkan kita tidak mau mengajak untuk berhaji dulu. Inilah yang menyebabkan kita terhalang untuk mengajak kaum muslimin untuk berumrah dulu karena kita belum melakukannya. Tidak, lakukan yang lain. Menambah rasa kita kepada Allah. Kalau memang kita belum mau berhaji, ajak kaum muslimin berhaji. Bersama dengan itu kita tambahkan rasa kita kepada Allah. Itu tanda bahwa kita mengamalkan ilmu. Sekalipun kita belum mampu berhaji misalkan. Demikian. Walidha qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan bahwasanya para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi yang mengajarkan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Quran, sahabat Nabi SAW ini mengatakan wakanu, bahkan banyak dari mereka para sahabat Nabi yang menyampaikan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami seorang tabi'in, wakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhlifuha. Kami dahulu kata para sahabat Nabi SAW, kami ketika bersama Nabi SAW tidaklah kami mempelajari 10 ayat, tidaklah kami menghafal 10 ayat, mempelajari 10 ayat, lam yukhlifuha. Kami tidak beralih kepada hafalan yang baru, kami tidak meninggalkan 10 ayat tersebut hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai kami benar-benar mengamalkan 10 ayat tersebut. Sehingga di antara metode para sahabat Nabi SAW dalam menghafal Al-Quran, adalah tidaklah mereka membaca, menghafal, mempelajari 10 ayat Al-Quran kecuali mereka ingin amalkan terlebih dahulu. Setelah itu baru berpindah kepada ayat yang lain. Ini merupakan metode para sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hafal surat Al-Baqarah 2 tahun lamanya. Bayangkan 10 ayat pertama dipahami terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, kemudian diamalkan. Yang namanya ayat Quran
Al-Quran kan ada amalan-amalan yang jelas, berinfak, bersedekah, mengerjakan sholat, meninggalkan kemaksiatan, jauhi perkara-perkara kesyirikan. Ayat Al-Quran juga kan ada yang berisi kisah-kisah. Kalau ayatnya berisi kisah, bagaimana cara mengamalkannya dan harus diamalkan? Ketika kita menghafal 10 ayat, ternyata 10 ayatnya berisi tentang kisah, misalkan kisah para nabi, misalkan kisah orang-orang yang zalim, kisah orang-orang yang ingkar, kisah orang-orang yang kufur, misalkan ini harus diamalkan juga. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya tadi baru saja kita sebutkan, tambah rasa takut kita kepada Allah, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, jaga diri dari perkara yang makruh, bukan malah bermudah-mudahan, kurangi dari perkara-perkara mubah yang berlebihan, tambah dengan amalan lain. Itu tanda bukti bahwa kita mengamalkan ilmu. Demikian metode para ulama salaf, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghafalkan Al-Quran. Tidaklah bertindak kecuali mengamalkan terlebih dahulu isinya. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, sehingga kami pun mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya sekaligus. Kami hafalkan Al-Quran, kami pelajari Al-Quran, dan kami amalkan isinya sekaligus. Dua-duanya dapat. Bahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai menghafal Quran, maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajari iman terlebih dahulu, mempelajari bab iman terlebih dahulu, bab tentang keimanan. Sebagaimana disampaikan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah mengatakan, "Kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu fityan." Dahulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami saat itu masih muda, masih belia, belum balik, belum dewasa. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami dahulu saat masih anak-anak belajar tentang iman pertama kali. Belajar tentang iman pertama kali, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para rasul, iman kepada para nabi, dan seterusnya. Belajar bab iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran, sebelum menghafal Al-Quran. Tsumma nata'allamna al-Quran fazdadna bihi imanan. Kemudian kami pun mempelajari Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Ini diantara metode yang harus kemudian dilakukan, diamalkan. Sehingga ketika kita memiliki misalkan anak-anak didikan, maka terapkan, tanamkan pada diri mereka bab keimanan. Bab keimanan agar bertawakal kepada Allah. Bab keimanan bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Bab keimanan kalau berdoa hanya kepada Allah. Bab keimanan kalau berharap hanya kepada Allah. Bab keimanan bahwa semua ini ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Bab keimanan bahwa tidak ada yang namanya sial. Bab keimanan bahwa segala yang menimpa kita semuanya baik semuanya, baik kita tahu hikmahnya atau tidak. Bab keimanan tanamkan kepada diri anak mulai dari sedini mungkin. Di samping mengajarinya membaca Al-Quran, di samping mengajarinya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Karena ini diantara metode para ulama, diantara metode para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mempelajari Al-Quran, mereka belajar iman terlebih dahulu. Tak kala mereka mempelajari Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka. Mereka mempelajari Al-Quran, mereka berupaya untuk memahaminya terlebih dahulu dan mengamalkannya. Tak kala mereka hafal Al-Quran, tergabunglah dua keutamaan, hafal Al-Quran dan juga mengamalkan isinya. Jangan sampai sebagaimana musibah yang menimpa umat kita akhir zaman sekarang ini. Betapa di sana ada, dan tidak mengatakan banyak, tapi ada di sana orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mereka hafal Al-Quran, namun tak tergambar pada penampilannya bahwa dirinya adalah pembawa Al-Quran. Namun tak tergambar pada lisannya, ucapannya, pada hati ada Al-Quran. Namun tak tergambar pada perilakunya, sikapnya, padahal dia menghafal Al-Quranul Karim. Ada semacam ini, sehingga jangan sampai demikian keadaannya. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari menyampaikan bahwasanya aktsarul munafiqina, bahwasanya kebanyakan orang-orang munafik dari umatmu, apalagi di akhir zaman, qurra'uhum, yaitu para pembaca Al-Quran mereka. Bukan berarti kalau begitu jangan menghafalkan Al-Quran, bukan. Bahwa di sana akan muncul nanti bahkan banyak orang-orang munafik dari kalangan ini. Orang-orang munafik banyak dengan beraneka ragam bentuknya. Tapi kebanyakan dari orang-orang munafik tidak bicara orang munafiknya saja, bukan orang muslimnya. Kebanyakan orang-orang munafik ini ternyata sebagian besar mereka adalah membaca Al-Quran. Sebagian besar mereka adalah penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran hanya hiasan di lisan saja, tidak sampai pada hati mereka. Karena Al-Quran sampai kita pernah menyaksikan bahwasanya, oh saya menghafalkan Al-Quran jalan dan mendengarin musik juga jalan.
dan tidak mengelunturkan hafalan Quran saya. Begitu saya hafal Al-Quran dan saya pun mendengarkan musik tiap hari. Al-Quran dan musik tidak akan bersatu. Orang-orang semacam ini kemudian bermunculan. Ada orang-orang yang kemudian menabrak larangan-larangan Allah Taala. Ada orang yang bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang makruh pada dia tahu itu makruh, dan dia memiliki hafalan Al-Quran. Al-Quran hanya di lisannya saja. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij, ketika mensifati para teroris yang ngebom sana ngebom sini, Rasulullah SAW mensifati mereka bahwasanya Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Orang-orang Khawarij masa itu, orang-orang teroris yang suka ngebom sana sini, yang suka mengkafirkan, kafir. Jangan dikira mereka ini adalah orang yang malas ibadah. Jangan dikira mereka adalah orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendebat orang-orang Khawarij. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menceritakan, aku mendapati dahi mereka itu hitam, aku mendapati lutut mereka itu hitam, tangan mereka itu kasar karena saking banyaknya sujud kepada Allah Taala. Banyak mendirikan sholat malam sampai sebagian pembantunya itu ditanya, apa yang kau lakukan untuk Tuhanmu? Katanya, aku tidak melakukan apa-apa. Karena di malam hari Tuhanku sholat malam, di siang hari Tuhanku puasa sunnah. Sifat orang-orang Khawarij. Tapi Nabi SAW telah mensifati mereka bahwa bacaan Al-Quran mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka hafal Al-Quran. Al-Quran hanya di lisan saja, tidak sampai kepada hati mereka. Mereka gunakan ayat-ayat untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, kemudian diarahkan kepada muslimin. Kafir, ini kafir, itu kafir, semuanya kafir, dirinya kafir semua. Tidak ada yang muslim akhirnya. Demikian mereka, dan mereka Al-Quran, Maka kalau begitu bukan berarti kalau begitu saya takut. Ya Al-Quran takut, bosan Al-Quran ya bukan. Tapi jadilah orang-orang yang sedikit. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang Rasulullah SAW sadakan. Mereka membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi tidak sampai ke rombongan mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun mereka menyelisih apa yang mereka hafal. Sehingga Al-Quran yang dibaca, amalkan, balas pendampingnya kepada Allah. Berhati-hati dari perkara-perkara yang haram, jauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Bukan malam tahu ini makruh malah dikerjakan, itu tambah namanya, tambah tidak mengamalkan ilmu namanya. Allah Taala mengingatkan kita semua. Dalam surat As-Saff ayat 2-3 Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau mengatakan sesuatu yang kau tidak lakukan? Allah peringatkan, bahkan Allah ingatkan orang-orang yang beriman yang mengatakan sesuatu namun dia sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Taala, murka Allah, marahnya Allah Taala. Engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak amalkan. Maka jangan sampai kemudian kita hadir di majelis taklim kemudian kita tidak mengamalkan itu. Setiap majelis yang kita ikuti, setiap khutbah Jumat yang kita dengarkan, amalkan ilmu tersebut. Amalkan, jadikanlah sebuah amalan. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara mengamalkannya, tambah ibadah kita hari itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya, jagalah diri dari perkara yang haram hari itu sebagai wujud mengamalkan ilmu, Karena besar murka Allah Taala. Di samping tidak mengamalkan ilmu dapat menghalangi kita dari ilmu, berhenti dari majelis taklim, menjadikan kita putur beribadah kepada Allah. Dan Allah Taala murka kepada orang-orang seperti itu. Kemudian Syekh Allah Taala menjelaskan bahwasanya tidak mengamalkan ilmu ini ada dua macam bentuknya. Wa tarkul amali bil ilmi ala ismain. Tidak mengamalkan ilmu itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah tarkul i'timari bil wajibat syar'iyyah wa tarkul intihai 'anil muharramat syar'iyyah. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban yang telah Allah syariatkan. Kemudian juga meninggalkan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Maka yang disebut dengan tidak mengamalkan ilmu adalah tidak melaksanakan kewajiban, malah mengerjakan larangan. Ini namanya tidak mengamalkan ilmu. Meninggalkan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan mengerjakan apa yang Allah haramkan. Ini namanya tidak mengamalkan ilmu. Ayat-ayat yang berbicara tentang peringatan-peringatan seperti tadi misalkan hadis-hadis Nabi SAW yang berupa ancaman dan kecaman.
kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, diarahkan kepada yang pertama ini. Maksudnya siapa mereka yang murka Allah Taala kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu namun dia tidak mengamalkannya? Maksudnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan namun dia tidak melaksanakan kewajiban dan dia sendiri malah mengerjakan keharaman. Maka ini menunjukkan Nabi SAW mengkabarkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi menceritakan bahwa ada seorang lelaki dihadirkan di hari kiamat nanti, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka dalam kondisi usus mereka terurai, ususnya keluar, dilemparkan ke neraka sampai ke dasar neraka, ususnya keluar, dan dia masih hidup, Kemudian dia berdiri, kemudian dia memutar ususnya tersebut. Dalam keadaan ususnya terurai panjang, kemudian dia berputar-putar saja memutar ususnya itu, sehingga ususnya yang keluar ibarat tali yang sedang mengekangnya, seperti keledai atau sapi yang menggunakan penggilingan. Di dalam neraka, saat itu sudah tidak ada yang namanya kematian. Yang ada hanyalah rasa sakit yang dirasakan oleh para penduduk neraka. Kemudian para penghuni neraka mengumpulnya, berkumpul mengelilinginya, kemudian bertanya, "Loh, bukankah dahulu di dunia engkau yang mengajak kami, memerintahkan kami untuk mengerjakan kebaikan? Bukankah dahulu engkau yang melarang kami dari perbuatan yang munkar?" Kemudian orang ini mengatakan, "Iya, dulu saya yang mengajak kalian untuk mengerjakan kewajiban, mengerjakan kebaikan, namun aku malah mengingkarinya, aku malah tidak melaksanakannya, aku malah mengerjakan sebaliknya. Dahulu aku yang melarang kalian dari perbuatan munkar, namun aku yang pertama kali malah melakukannya." Apa singkatannya? Orang-orang Cirebon ini ada singkatannya. Orang yang pintar ngomong tapi tidak mengamalkan. Jargon. Pernah mendengar jargon ya? Apa sih? Apa namanya? Iya. Apa itu singkatannya? Ya pokoknya gitulah, alhamdulillah. Pintar ngomong namun dia sendiri tidak mengamalkannya. Kalimat ngomong namun dia sendiri tidak mengamalkannya maksudnya adalah dia mengajak manusia kepada kebaikan namun dia sendiri malah mengerjakan sebaliknya. Dia melarang manusia dari keburukan, namun dia sendiri yang pertama kali terdepan melaksanakan keburukan tersebut. Itu yang dimaksud. Maka hadis-hadis yang mulia yang berisi ancaman-kecaman dan juga ayat yang mulia tadi tentang orang-orang yang berbicara sesuatu namun dia tidak mengamalkannya terkait dengan ini. Dia tidak melaksanakan kewajiban dan dia malah mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini yang disebut dengan tidak mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, di antara tidak mengamalkan ilmu berikutnya adalah tarkul mustahabat wa tarkul ijtinabil makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya sunnah dan malah melakukan perkara-perkara yang sifatnya makruh. Hal yang semacam ini memang tidak mendapatkan ancaman hadis tadi hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan malah mengerjakan yang haram. Adapun orang yang tahu ilmunya bahwa ini sunnah namun dia tidak melakukannya. Adapun orang yang tahu ilmunya bahwa ini adalah perbuatan yang makruh namun dia malah melakukannya, maka dia tidak atau bukanlah orang yang terkena ancaman hadis tadi. Bukan tergolong orang yang terkena ancaman hadis tadi, dia tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Hanya saja tidak pantas dilakukan oleh para penuntut ilmu. Apakah dia berdosa? Tidak dosa, tidak pantas. Kalau keseringan bahaya, Sehingga ancaman orang-orang yang kemudian dia mengatakan sesuatu namun tidak mengamalkannya hanya berlaku bagi orang-orang yang kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban dan dia pun malah mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Sehingga kalau seorang itu hanya sekedar tidak melaksanakan sunnah pada level sunnah, dia tidak terkena ancaman ini, tapi tidak pantas saja. Kalau seorang kalau itu makruh namun dia malah melaksanakannya maka tidak pantas. Kalau kebanyakan maka bahaya. Kalau terlalu sering malah bahaya. Oleh karenanya di antara gambaran tidak mengamalkan ilmu yang pertama adalah tidak melaksanakan kewajiban. Maka ini namanya tidak mengamalkan ilmu dan ini tercela dan dia berdosa. Kemudian di antara bentuk tidak mengamalkan ilmu adalah dengan melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Sholat si rajin tapi judi pun jalan. Sholat si rajin tapi minum-minuman pun jalan. Sholat si rajin tapi zina pun jalan. Maka ini namanya tidak mengamalkan ilmu. Hadir di majelis ta'lim namun judinya iya. Hadir di majelis ta'lim namun minum-minumannya iya. Hadir di majelis ta'lim tapi tetap menggibahi sesama muslim. Maka ini namanya tidak mengamalkan ilmu dan terancam hadis tadi. Dan terancam ayat yang mulia tadi, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Betapa besar murka Allah Taala engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak amalkan, terkena ancamannya. Di antara bentuk tidak mengamalkan ilmu adalah seseorang bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang makruh terlalu sering bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Kalau sesekali tidak mengapa, wajar. Apalagi kalau dalam kondisi tertentu darurat mengharuskan dia harus melakukannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau keseringan, apalagi dia tahu bahwa itu makruh, kemudian dia mengatakan ini kan tidak sampai haram, betul tidak sampai haram, tapi itu bukan tidak selayaknya seorang penuntut ilmu yang hadir di majelis taklim yang suka menegakkan sholat lima waktu melakukannya terus-menerus. Kemudian di antara bentuk tidak mengamalkan ilmu adalah terlalu banyak melakukan perkara-perkara mubah yang tidak diperlukan, yang sia-sia, tidak ada keperluan, kemudian hanya keluyuran, keluar ternyata. Kenapa? Ya untuk menghabiskan waktu misalkan, keluar balik lagi misalkan dari sekitar kerangkeng kemudian balik lagi, untuk apa? Ya nggak tahu sih pengen ngapain. Ya ini kan mubah tidak haram, betul mubah, tapi tidak layak dilakukan. Mending baca Quran, mending kemudian berzikir kepada Allah atau melakukan yang lebih manfaat, Demikian, ini merupakan gambaran dari meninggalkan ilmu. Atau mengurangi ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan tanpa sebab. Ini termasuk tidak mengamalkan ilmu juga. Kita kan biasa dalam sehari semalam kan ada schedule amalan yang akan kita kerjakan. Biasanya saya mengerjakan rawatib, kemudian biasa saya berzikir pagi petang, biasa saya membaca Al-Quran. Tanpa sebab tinggalkan itu. Tanpa sebab tidak sholat rawatib. Tanpa sebab kalau ada sebab yang tidak termasuk. Misalkan sebab pekerjaan, sebab misalkan tidur, sebab kesibukan, itu tidak masalah. Tapi tanpa sebab, padahal dia biasa melakukannya tanpa sebab, dia tidak pikir pagi petang, tanpa sebab apapun. Tanpa sebab yang harusnya biasanya dia mengerjakan qobliyah zuhur, dia tidak kerjakan. Maka ini merupakan tanda bahwa dia tidak mengamalkan ilmu. Tanda, dan ini yang menjadikan seorang yang akhirnya amal-amal futur kemudian meninggalkan majelis taklim nantinya. Baik, sehingga ini harus kemudian dihindari. Memang yang haramnya yang mendapatkan ancamannya adalah yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perkara yang haram saja. Tapi kalau yang lain-lainnya itu dilakukan terus-menerus, memang tidak berdosa, tidak. Namun tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan semacam itu. Yang ada akan hanya semakin mengeras hati ini nantinya, semakin jauh dari agama Allah. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wal miskina kulal miskini man do'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bihi. Betapa amat sangat dikasihani orang-orang yang menghabiskan usianya hadir di majelis taklim, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, namun dia tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Betapa amat sangat dikasihaninya sekali orang-orang yang rajin, orang-orang yang menghabiskan usianya hadir di majelis taklim, setiap hari ada majelis taklim yang diikutinya, bahkan sehari bisa sampai 3 kali, 5 kali hadir di majelis taklim, namun dia tidak mengamalkan ilmu yang diperoleh dari majelis taklim yang diikutinya itu. Kata Imam Ibnu Jauzi, wal miskina kulal miskin, betapa amat sangat kasihan sekali orang semacam ini. Fafatahu ladzatu dunya wa khairatul akhirah. Hilang kelezatan dunia dari dirinya dan juga kebaikan akhirat pun hilang dari dirinya. Sudah mah kelezatan dunia tidak dia dapatkan dan kebaikan akhirat pun dia tidak mendapatkannya. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk hadir di majelis taklim, maka kelezatan dunia hilang dari dirinya. Dia tidak mendapatkan kelezatan dunia. Yang mestinya antara maghrib dan isya kita bisa pergi jalan-jalan ke mall misalkan, kelezatan dunia. Kita bisa icip-icip ke kafe ini, ke restoran ini, mencoba masakan ini dan sebagainya. Kita korbankan kesempatan itu untuk hadir di majelis taklim. Tapi orang-orang yang kemudian hadir di majelis taklim namun tidak mengamalkan ilmu, kelezatan dunia tidak dapat, kebaikan akhirat pun tidak dapat. Di akhirat kelak tidak mendapatkan kebaikan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan ilmu yang pertama kali itu akan ditanya nanti oleh Allah Taala juga. Ilmu akan ditanya nanti untuk apa kita amalkan, tentang amalan dan ilmu yang kita peroleh. Oh kalau begitu kalau saya dibaca sekalian supaya ditanya, ya berdosa nantinya. Karena untuk ilmu hukumnya wajib nantinya. Apakah ada orang-orang khawatir nanti ditanya tentang ilmu, mending sekali kalau saat ini majelis taklim supaya ditanya tentang ilmu yang kita amalkan. Masalahnya menuntut ilmu wajib. Nanti Allah akan tanya tentang kewajiban menuntut ilmu itu.
Oleh karena kan harusnya menuntut ilmu dan amalkan supaya bisa menjawab pertanyaan itu dan selamat. Jangan sampai sudah menghabiskan waktu hadir di majelis taklim, kelezatan dunia tidak dapat, kenikmatan dunia tidak dapat, kenikmatan akhirat pun tidak dapat, karena tidak mengamalkan ilmu ini. Rugi semuanya, rugi dunia akhirat namanya. Sebagaimana di antara kerugian dunia akhirat yang menimpa seorang mukmin pula, Al-Imam Dairah bin Malik Az-Zahid di dalam Sifat Syofa Imam bin Jauzi menyebutkan, Abu Malik Az-Zahid Dairah bin Malik mengatakan kepada Abu Ayyub, Fara'aitu ihda nafsaka ala nafsik, hati-hatilah kau dalam dirimu sendiri. Fara'aitu humumal mu'minina fid dunya la taqdi, karena aku melihat kesengsaraan seorang mukmin di dunia itu tidak akan pernah berakhir. Kesengsaraan hidup di dunia tidak akan pernah berakhir menimpa kita, menimpa seorang mukmin. Tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau kita ingin hidup tidak sengsara, bukan di sini tempatnya, tapi nanti di surga. Kesengsaraan hidup seorang mukmin di dunia tidak akan pernah berakhir. Oleh karena yang namanya hidup di dunia ini sengsara sebenarnya. Hanya saja kita memilih kesengsaraan yang membawa kesenangan yang harus kemudian kita pilih. Orang nganggur itu sengsara, orang nganggur sengsara, orang yang kerja pun sengsara. Orang yang kerja itu kan merasakan capek, penat, lelah, itu kan merupakan bagian dari kesengsaraan dunia. Sehingga diem salah, kerja pun salah. Nganggur sengsara, kerja pun sengsara. Tapi kita bisa memilih kesengsaraan mana yang mendatangkan kesenangan kita. Begitu. Sama-sama sengsara, mending nganggur. Ya nganggur juga sengsara. Bahkan kesengsaraan yang membawa kepada rasa sakit dan penyesalan dan kekecewaan. Sehingga tidak punya uang, tidak bisa melakukan ini dan itu. Sebagaimana kita sering mendengar yang namanya tidur saja pun sengsara. Tidak tidur capek, tidur pun capek. Sehingga sama-sama sengsara. Yang hidup ini sengsara semua pada hakikatnya, karena mendatangkan rasa letih, rasa lelah. Hanya saja kita memilih kesengsaraan mana yang kemudian kita pilih. Kesengsaraan yang mendatangkan kesenangan atau kesengsaraan yang mendatangkan kesedihan. Apalagi kesedihannya abadi. Maka kemudian dikatakan bahwa aku melihat kesengsaraan seorang mukmin di dunia itu tidak akan pernah berakhir. Belum lagi ujian-ujian dunia, belum lagi ujian-ujian dunia yang menimpa, berbagai ujian, cobaan, musibah yang menimpa seorang mukmin, dan itu kesengsaraan. Dan itu kesengsaraan. Hanya saja bedanya, seorang mukmin kesengsaraan itu hanya menimpa fisiknya saja. Seorang mukmin kesengsaraan itu hanya menimpa genteng rumahnya saja. Kesengsaraan itu bagi seorang mukmin hanya menimpa rumahnya saja, tidak sampai hatinya, sehingga hatinya tidak ikut sengsara. Kesengsaraan hanya menimpa tubuhnya saja, merasakan lelah dan letih, tidak pada hatinya. Kemudian dikatakan, maka jangan sampai di akhirat pun sengsara. Jangan sampai seorang mukmin itu sudah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Kemudian Abu Ayyub bertanya, bagaimana bisa seorang mukmin di akhirat sengsara? Kalau di dunia kelihatanlah ujian, cobaan, rasa letih, rasa lelah, rasa capek itu merupakan bagian dari kesengsaraan. Tapi bagaimana bisa seorang mukmin di akhirat sengsara juga? Padahal dia banyak berletih, bersusah payah beribadah. Dia telah gunakan usianya untuk beribadah. Yang lain sedang tidur, dia sholat malam. Yang lain sedang enak-enak makan, dia kemudian memilih berpuasa, puasa sunnah misalkan. Bukankah dia telah berletih, bersusah payah untuk beribadah? Kok bisa di akhirat sengsara? Kemudian Malik ibn Malik Az-Zahidi mengatakan bahwasanya kamin rajulin yara pada aslaha sya'nahu, berapa banyak seseorang dia mengira, dia merasa bahwa dia telah memperbaiki keadaan dirinya. Pada aslaha himmatahu, dia mengira, dia merasa bahwa dia telah memperbaiki niatnya. Pada aslaha amalahu, dia mengira, dia menyangka bahwa dia telah memperbaiki amalannya. Yujma'u dzalika yaumal qiyamah wa yudrabu bihi wajhu. Kemudian ternyata di akhirat pulang nanti Allah kumpulkan itu semua yang dia sangka bahwa dia telah memperbaiki semuanya. Allah kumpulkan itu semua, kemudian Allah lemparkan, campakkan ke wajahnya karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Sehingga jangan sampai sudah sengsara dunia, sengsara akhirat. Apa itu? Sudah berlatih bersusah payah ibadah, namun tidak ikhlas semuanya karena Allah. Jangan sampai seorang hamba yang merugi di dunia di akhirat. Apa itu? Seorang hadir rajin di majelis taklim, habiskan usia untuk hadir di majelis taklim, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Kelezatan dunia tidak dapat, kemudian kebaikan akhirat tidak dapat. Maka jangan sampai demikian. Maka ini merupakan tanda kerugian seorang mukmin, tanda kesengsaraan seorang mukmin. Maka jangan sampai kemudian kita bagian salah satu dari keduanya. Ada yang dari kedua semacam ini. Oleh karena setiap majelis taklim yang kita hadiri,
setiap ceramah yang kita dengarkan, setiap khutbah Jumat yang kita hadiri, jadikan amalan-amalan tersebut dari majelis taklim yang kita lakukan itu amalkan dengan berbagai bentuk amalannya. Kalau memang itu adalah sebuah amal yang kita ketahui bagaimana cara mengamalkannya adalah lakukan. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka jaga diri dari perkara yang haram, jaga diri dari perkara yang makruh, jaga diri dari perkara mubah yang berlebihan, karena berlebihannya. Tambahkan dengan ibadah, tambahkan dengan amal soleh, tambahkan dengan ketaatan yang bisa kita kerjakan kepada Allah. Hari itu sebagai tanda kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari majelis taklim, dari khutbah Jumat yang kita dengarkan, dari ceramah yang kita dengarkan, dari siraman rohani yang telah kita simak. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jangan sampai kemudian rugi di dunia, rugi di akhirat lagi. Jangan sampai sengsara di dunia, kemudian sengsara di akhirat. Kemudian terakhir, ikhwan fillah azakumullah, ini sudah masuk waktu isya belum? Udah. Ya baiklah. Ya sudah, kalau begitu sampai di sini saja. Tadinya saya ingin menyampaikan tentang khutbah iblis. Ingat bahwasanya diterangkan nanti iblis itu berkhutbah. Kemudian kita ingin simak bersama-sama apa isi khutbah iblis itu. Jangan sampai kemudian kita mendengar langsung dari iblis, maka ambillah pelajaran hukum masih hidup. Nanti insyaallah kapan-kapan kita akan menyebutkan tentang isi khutbah iblis tersebut. Allah Ta'ala bisawab, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti setelah ada isya biasa kita sedikit bersoal jawab. Allah Ta'ala bisawab.